Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk sahabat Nalar Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohi. Saya dari kelas unggulan semester 4 dari jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan sedikit berbicara mengenai hukum tata negara. Nah, pada masa lalu, istilah hukum tata negara itu sangat asing terdengar, sangat sedikit terdengar di di telinga perkuliahan dan juga kajian-kajian ilmiah. Karena hukum tata negara pada saat itu yang didengar oleh mahasiswa adalah hukum tata negara dalam arti sempit. Hal ini dikarenakan adalah pandangan rezim atau watak rezim Orde Baru yang mereka berkuasa pada saat itu, yang berupaya mempertahankan ketatanegaraan yang memang menguntungkan untuk kekuasaan mereka yang pada saat itu sedang berkuasa. Nah, setelah adanya era reformasi, nah disitulah hukum tata negara mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga didukung oleh ilmuwan-ilmuwan hukum tata negara, sehingga menjadilah hukum tata negara yang kita kenal saat ini. Sahabat Nalar Mahasiswa, mengenai istilah hukum tata negara. Istilah hukum tata negara ini sangat erat kaitannya dengan istilah hukum konstitusi, yang mana ialah merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mempelajari atau membicarakan mengenai persoalan hukum negara dalam konteks kenegaraan. Dan istilah hukum tata negara ini adalah, tadi seperti saya bilang, adalah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu terjemahan dari kata stadrecht. Nah, dan mengenai istilah atau definisi atau apa itu hukum tata negara, ada beberapa ahli yang mengemukakan seperti Christian van Plaenhoven. Nah, beliau mengatakan bahwasanya hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan sampai masyarakat hukum bawahan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dari dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Nah, beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Selanjutnya ada Paul Scholten yang mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Dan juga ada Karsenburg yang mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang meliputi mengenai susunan hukum dari negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah Kusumadi Pujoswojo yang mengatakan bahwasanya hukum tata negara adalah merupakan yang mengatur tata negara, bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya. Yang selanjutnya menegakkan wilayah atau lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Nah, sahabat Nalar Mahasiswa, dapat kita tarik kesimpulan dari pendapat-pendapat tadi bahwa hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai norma-norma dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan bernegara, yang berkaitan dengan pemerintahan, konstitusi, lembaga negara, dan yang mengatur semua norma-norma atau hukum yang berlaku. Dan selanjutnya mengenai objek kajian dari hukum tata negara itu sendiri. Nah, objek kajian hukum tata negara itu sendiri adalah yang pertama yaitu negara, dan juga perangkat peraturan yang mengatur mengenai organisasi yang disebut negara tadi. Nah, yang selanjutnya yang menjadi objek kajian hukum tata negara adalah bahwa hukum tata negara ini mempelajari jabatan-jabatan yang ada dalam susunan negara, siapa yang mengadakan negara, fungsi jabatan-jabatan tersebut, dan hubungan masing-masing jabatan. Nah, jadi objek kajian dari hukum tata negara adalah negara itu sendiri, yang mana apa saja yang ada dalam negara
yang mengikuti perangkat peraturan yang mengatur mengenai organisasi tersebut ya, atau mengenai negara tadi. Dan juga yang menjadi objek kajian adalah ya hukum tata negara itu adalah jabatan-jabatan. Nah, jabatan-jabatan dari suatu negara itu apa saja, siapa saja di dalamnya, apa fungsinya, dan siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu. Selanjutnya hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain. Nah, yang pertama ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik ini adalah sebagaimana kita aplikasikan kepada kerangka tubuh manusia. Sebagaimana hukum tata negara ini merupakan tulang belulangnya, sedangkan hukum ilmu politik ini merupakan dagingnya. Jadi ketika kita ingin mengetahui hukum tata negara, maka kita perlu mengetahui ilmu politik. Nah, sebagaimana kita ingin mengetahui tulang, maka kita harus membuka dulu dari kulit, daging, dan sampai ke tulangnya. Begitupun dengan ilmu politik dan juga ilmu tata negara. Nah, ilmu tata negara ini merupakan ilmu yang harus kita pahami melalui ilmu politik itu sendiri. Karena bagaimanapun negara ini terjadi karena adanya interaksi masyarakat ya, dan juga kegiatan-kegiatan politik di dalamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Nah, di sini ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas dan pengertian pokok mengenai negara dan juga hukum tata negara. Nah, ilmu negara itu membahas dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara. Nah, sedangkan hukum tata negara adalah merupakan konstitusi dari teori-teori ilmu negara. Dengan demikian, ilmu negara yang bersifat teoritis memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok negara pada umumnya yang diberikan kepada hukum tata negara. Dan selanjutnya hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Nah, kedua ilmu ini adalah merupakan sama-sama ilmu yang membacara mengenai lembaga-lembaga negara atau konstitusi dan sebagainya mengenai negara. Nah, ada beberapa ahli seperti Kasenbu, Prince, dan juga Prajudi ya, bahwasanya mereka berpendapat bahwa hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ini tidak ada perbedaan. Nah, hanya saja hanya saja terletak sedikit perbedaan, yaitu terletak pada titik fokus pembahasan dari kedua ilmu ini. Nah, ilmu hukum tata negara ini membahas tentang teori-teori konstitusi secara menyeluruh atau tentang negara secara menyeluruh. Sedangkan hukum administrasi negara ini hanya membahas khusus kepada administrasi negara saja gitu. Jadi konstitusi, kenegaraan, mengenai negara, alat negara, dan sebagainya itu dipelajari oleh hukum tata negara. Sedangkan hukum administrasi negara hanya membahas mengenai administrasi negara itu saja. Baik sahabat nalar mahasiswa, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sadar bahwasanya ilmu saya belum begitu banyak, dan juga apa yang saya sampaikan tadi sangat banyak kekurangan dan juga banyak kekeliruan dan juga banyak kesalahan. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mohon koreksian dan juga bimbingan dan juga sarannya itu untuk perbaikan diri saya pribadi. Oleh karena itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.